Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bihadhihi syari'atil aliyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu, kepala madrasah, bendahara dan staf keuangan madrasah yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara tarik laporan BOS tahap 1 dari portal Elkam ke portal BOS Kemenak 2022, ataupun cara unggah persyaratan pencairan BOS tahap 2 tahun 2022. Nanti dia akan jadi satu paket. Namun sebelum kita ke prakteknya, saya akan jelaskan dulu bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan satu edaran nomor sekian, halnya persiapan penyaluran dana BOS tahap 2 tahun 2022. Poinnya di sini Bapak Ibu adalah mekanismenya. Mekanisme unggah dokumen seperti yang di sini. Mekanisme unggah dokumen persyaratan dana BOS tahap 2 sebagai berikut. Yang pertama, ini diperuntukkan bagi yang pastinya kita ke login ke portal ke portal BOS Kemenak. Nah, kemudian untuk mekanismenya ada perbedaan, yaitu yang pertama bagi madrasah yang belum mendapatkan BIMTEK IDM Erkam, yang kedua bagi madrasah yang sudah mendapatkan BIMTEK IDM Erkam. Nah, jadi untuk madrasah yang belum mendapatkan BIMTEK IDM Erkam, maka laporan ataupun SPJ tahap 1 tahun 2022 ini diunggah seperti pada tahun kemarin, yakni kita mengunggah LPJ bulan Desember 2021 terlebih dahulu dan bulan Januari Januari sampai Juni 2022. Nah, Desember 2021 ini LPJ-nya kemarin sesuai dengan edaran memang diakhirkan. Karena kita pada tahap 2 tahun 2021 kemarin baru mengunggah LPJ dari Juli sampai dengan November, sedangkan Desember ditunda pengunggahannya, yakni diinstruksikan pada saat itu diunggah pada saat kita melaporkan keuangan tahap 1 tahun 2022, yakni sekarang. Maka tugas untuk madrasah yang belum mendapatkan Erkam ini adalah membuat LPJ, dalam hal ini BKU yang kemarin kan kita unggah itu 5 lembar. BKU Juli, BKU Agustus, September, Oktober, November, dan sekarang ini yang diupload adalah untuk yang Desembernya. Kemudian untuk LPJ bulan Januari sampai dengan Juni ini juga sama, yakni BKU-nya juga. Kemudian setelah itu mengunggah SPTJB sebagaimana biasanya, dan surat permohonan pencairan dengan nominal sebesar pada akun madrasah, artinya sesuai dengan siswa alokasi Sedangkan bagi madrasah yang sudah mendapatkan BIMTEK IDM Erkam, sebagaimana yang akan kita fokuskan pada kesempatan ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita berdasarkan surat edaran ini. Yang pertama, bahwa mekanisme unggah dokumen persyaratan pencairan BOS tahap 2 2022 bagi madrasah yang sudah BIMTEK IDM Erkam, yang pertama adalah madrasah melakukan login pada portal BOS di bos.kemenak.go.id. Kemudian yang kedua, setelah login, madrasah melakukan tarik data realisasi dari aplikasi Erkam dengan cara melakukan klik tombol tarik Erkam pada portal BOS. Catatannya adalah proses penarikan dapat dilakukan apabila madrasah telah mengisi realisasi pengeluaran kegiatan pada menu realisasi pada aplikasi Erkam. Artinya, tahapan-tahapan penatausahaan keuangan madrasah di aplikasi Erkam itu sudah diisi semua, mulai dari realisasi pendapatan, pindah buku, kemudian pengeluaran anggaran atau belanja anggaran, bahkan sampai pada output kegiatan. Kemudian setelah itu sama seperti yang di madrasah yang belum mendapatkan BIMTEK IDM Erkam, unggah dokumen SPTJB.
SPTJB ini surat pernyataan tanggung jawab belanja di tahap 1. Artinya dana yang kita terima dari Januari sampai Juni kemarin yang tahap 1 itu harus ada SPTJB-nya yang menyatakan bahwa yang isinya SPTJB itu, kalau boleh kita lihat di sini, misalnya seperti ini. Surat tanggung jawab belanja. Nanti untuk contohnya, filenya saya lampirkan di deskripsi video. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya contoh. Kemudian selanjutnya setelah kita mengunggah SPTJB, kita mengunggah surat permohonan pencairan dengan nominal sebesar pada akun madrasah, ya, seperti ini. Permohonan pencairan dana BOS. Kemudian selanjutnya yaitu kita unggah kwitansi penerimaan. Kwitansi penerimaan adalah sejumlah dana yang akan kita terima pada tahap 2 ini, yaitu periode bulan Juli sampai dengan Desember, ya. Juli sampai dengan Desember, di sini kita sebutkan Juli sampai dengan Desember tahun 2022. Nah, jadi ini adalah mekanismenya seperti itu. Kemudian dari mekanisme yang ada berdasarkan surat edaran ini adalah dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama LPJ. LPJ ini adalah BKU bulanan kita. Nah, karena pada tahap 1 kemarin, pada tahap 2 2021 dana BOS itu baru kita kirim unggah dokumennya itu dari Juli sampai November, maka Desember belum. Berdasarkan instruksi bahwa LPJ atau BKU Desember 2021 itu akan kita unggah pada saat ini, yakni bersamaan dengan laporan BOS tahap 1 2022. Tanggalnya tetap tanggal tutup buku di bulan Desember, biasanya 31 Desember, tapi pengunggahannya ya sekarang gitu. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan juga adalah SPTJB tahap 1, tanggal 1 Agustus. Berdasarkan instruksi yang ada itu, kalau kita lihat di sini semuanya itu harus diberi tanggal, katanya 1 Agustus, ya. Oke, selanjutnya surat permohonan pencairan tahap 2 juga tertanggal 1 Agustus, kwitansi penerimaan juga tertanggal 1 Agustus. Maksudnya penerimaan BOS tahap 2, ya ini. Nah, ini dari LPJ atau BKU, SPTJB, surat permohonan, kwitansi ini adalah hasil scan-nya yang kita upload. Artinya sudah kita buat, kemudian ditandatangani dan dicap oleh kepala madrasah, kita scan. Nah, hasil scan itulah yang kita siapkan sebagai file untuk kita unggah. Nah, nanti semuanya contoh file-file ini mulai dari LPJ, SPTJB, surat permohonan, kwitansi penerimaan ini saya lampirkan linknya di deskripsi video. Baik Bapak Ibu, kita langsung fokus ke tahapan unggahan dokumen di portal BOS. Sekali lagi, ini adalah khusus bagi madrasah yang sudah mendapatkan BIMTEK IDM RKAM, ya. Penting yang harus kita perhatikan bahwa madrasah memastikan sudah mengerjakan menu penatausahaan keuangan di RKAM. Apa saja menu penatausahaan keuangan itu? Terdiri dari realisasi pendapatan, pindah buku, pengeluaran anggaran, dan sebaiknya sampai pada output kegiatan. Nah, kalau kita lihat di instruksi ini, nah ini bagus sekali ini instruksinya, agak sedikit tegas. Ya, demikian agar dapat dikerjakan sebelum pencairan BOS tahap 2 atau tidak bisa cair. Nah, ini kan yang gawat, ini kiamat. Cuma ada BOS cair. Baik, nah selanjutnya bagaimana prosesnya? Nah, sekarang kita praktikkan untuk login di portal BOS. Baik, sekarang kita sudah login dan kita sudah berada di portal BOS madrasah. Kemudian kita lihat tahapan-tahapannya. Ini adalah di portal BOS. Kita klik menu BOS reguler, kemudian klik data LPJ. Kita klik data LPJ, kemudian kita lihat di bagian kanan ini
ada di sini sendiri dia data LPJ, tombol masih kosong, kita klik tombol ini sesuai dengan yang saya tulis di sini. Kita klik tombol data LPJ, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah tarik rekam, nggak apa-apa, kita coba kita klik tarik rekam ya, sesuai dengan instruksi di sini, maka akan muncul berhasil mengambil data rekam. Kalau misalnya diklik tarik rekam ini kita tidak bisa, dia ada notifikasi error gitu, tidak bisa menghubung ke rekam, maka sebaiknya kita login juga di rekam kita login supaya dia bisa ngelink. Nah, tapi ini karena sudah pernah saya buka, kemudian dia langsung berhasil. Oke, sekarang kita sudah tarik data, maka akan muncul yang tadinya ini kosong, kemudian ini juga kosong, sudah terisi dengan sendirinya, dan sini sudah ada persentase ya, persentase realisasi. Artinya ini akan muncul 100% itu apabila kita sudah mengisi anggaran belanja, anggaran kegiatan, maka dia akan 100%. Artinya sudah kepakai semua, maka sisanya 0. Kemudian setelah itu kita upload SPJ Desember. Nah, SPJ Desember ini yang filenya tentu saja harus kita siapkan. Kita klik telusur. Klik telusur, perlu diingat di sini belum ada berkas maksimal 2048 KB, artinya kurang lebih 2 MB lah ya. 2 MB, maka persiapkan dokumen hasil scan ya, hasil scan LP SPJ kita bulan Desember. Kita telusur. Kemudian ya, ini ya kita ambil yang kompres karena sudah saya perkecil filenya supaya dia tidak terkendala ya untuk. Oke, sini sudah ada 108 KB, artinya memenuhi persyaratan. Kemudian setelah itu kita centang pernyataan saya telah selesai, kita centang yang bagian ini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Oke, kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini, jendela seperti ini. Kalau sudah, kita klik kirim. Ya, nah, setelah kita simpan, kemudian kita klik kirim, maka dia akan kembali pada dashboard ya, dashboard. Artinya kita disuruh kembali ke BOS reguler kembali untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu mengunggah berkas syarat pencairan. Nah, sekarang kita klik persyaratan pencairan dana. Oke. Nah, setelah itu di sini ajukan ini masih belum bisa kita klik karena memang kita belum mengunggah dokumen. Maka kita unggah dokumen dulu, kita unggah SPTJB terlebih dahulu, kita klik unggah. Kemudian kita cari file SPTJB yang sudah kita siapkan, dan kita harus hati-hati jangan sampai artinya file yang kita kirimkan itu tertukar. Maka kita pastikan terlebih dahulu untuk SPTJB ini misalnya apakah sudah benar, sudah ditandatangani dan diberi materai dan dicap per 1 Agustus. Oke, ternyata benar. Kita pilih aja filenya yang itu, kita tarik, bisa langsung diseret ya, kita seret saja. Oke ya, kita unggah. Oke, di sini tidak ada batasan size untuk filenya, dia artinya bisa besar, tapi saya kira nggak terlalu besar karena cuma 1 lembar. Kemudian setelah tanda bahwa kita sudah mengunggah itu di sini, maka akan lihat berkas. Kemudian yang kedua, kita langsung ke menu ataupun tombol unggah permohonan pencairan. Unggah permohonan pencairan kita ambilkan lagi dari komputer kita. Untuk permohonan pencairan ini sudah kita siapkan, kita tarik, kita taruh di sini dan kita lepaskan, kita unggah. Oke. Satu hal juga yang perlu kita perhatikan bahwa menurut informasi yang saya dapatkan terakhir, bahwa untuk nominal jumlah dana BOS yang kita tulis di surat permohonan pencairan dana BOS untuk tahap 2 ini adalah bukan yang, kalau misalnya ini 75.150, kalau kita lihat di portal itu 75.150 ini adalah pencairan seharusnya. Nah, jadi yang kita masukkan ke surat permohonan itu jumlahnya adalah yang alokasi bisa dicairkan, yaitu 48.847.500. Artinya ini nanti kita ubah sebelum kita upload ya.
kita ubah terlebih dahulu menjadi jumlah yang alokasi yang bisa dicairkan ini 48.847.500 ini. Nah, artinya pencairan tahap 2 setelah dikurangi alokasi AA ini. Nanti ini, maka inilah jumlah ini yang masuk ke permohonan ini. Dan juga untuk di kwitansi penerimaan. Nah, kwitansi penerimaan ini adalah sesuai dengan jumlah yang kita ajukan tadi. Yang kita ajukan tadi ini sudah kita ubah menjadi 48.487.500, maka di kwitansi penerimaan juga sama 48.847.500 rupiah. Ini kita ganti ya, karena ini baru informasinya, maka kita ganti dan kita tulis angka dan hurufnya sama seperti sesuai dengan alokasi yang bisa dicairkan ini. Setelah itu baru kita lanjutkan proses penguploadan. Jika kemudian operator atau bendahara sudah terlanjur mengupload SPJ, maka silahkan diberitahukan ke tim tiknya di Kemenak untuk melakukan penolakan. Nah, setelah ditolak, maka nanti kita bisa mengganti mengganti ajuan kita, artinya mengganti persyaratan pencairan dana ini bisa kita ganti ini. Nah, ini kan tadinya sudah saya upload, kemudian ada informasi terbaru bahwa untuk dana yang bisa dicairkan di tahap 2 ini surat ajuannya adalah setelah dikurangi dana alokasi AA itu, maka dari 75.150 ini dia menjadi 48.847.500. Maka inilah yang kita masukkan ke baik di permohonan pencairan ataupun di kwitansi tanda bukti penerimaan ini. Jadi bukan 75.150. Ini adalah informasi terakhir yang saya peroleh. Kemudian yang ketiga, kita unggah kwitansi penerimaan. Kwitansi penerimaan sudah kita siapkan juga. Ini hasil scan kwitansi penerimaan ya. Kemudian kita tarik. Oke, kita unggah. Nah, sebelum kita ajukan, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar data yang kita upload ini atau kita unggah ini. SPTJB tadi sudah kita unggah. Kemudian kita lihat permohonan pencairan dananya sudah kita unggah juga ya, 167 peserta didik. Kemudian untuk kwitansi penerimaan juga kita unggah, yaitu sudah oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita klik ajukan. Ajuan persyaratan pencairan dana berhasil, artinya sudah selesai. Maka kita lihat di sini. Nah, ini kan ada notifikasi mohon maaf dokumen persyaratan sudah tidak dapat diubah lagi. Nah, ini sementara ini sudah dapat tidak diubah lagi, tapi kalau kita lihat di sini ada tahapan-tahapan bahwa pada ada tanggal verifikasi ya, artinya dari 28 Juni sampai 11 Juli itu adalah verifikasi. Nah, ketika mungkin TIK Kemenak ataupun kabupaten itu memverifikasi data yang kita kirim itu ada kesalahan, mungkin nanti akan dibuka lagi. Kita akan dibuka lagi, akan bisa lagi mengunggahnya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya juga membuka kolom diskusi di deskripsi video di komentar ya. Kita bisa sharing, bertukar pikiran dan pengalaman. Yang pasti kalau ada kesalahan tentu saja kita akui sebagai kesalahan dan kita perbaiki, tapi kalau baik bisa kita ikuti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.